Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutan dari pertemuan kemarin ya, yaitu tentang data mining, tapi menggunakan metode Kamin clustering ya. Kalau kemarin kita sudah belajar beberapa metode di prediksi ya, yaitu kita kenal dengan algoritma C4.5 atau pohon keputusan atau decision tree ya. Nah, pada kesempatan berikut ini kita akan belajar tentang clustering ya. Metodenya yang kita pakai Kamin clustering. Nah, di prediksi kemarin kita sudah belajar dua metode, algoritma C4.5 dan Bayesian classification. Oke, kita langsung aja ke Kamin clustering. Kamin clustering di sini yang pertama yaitu ada exploratory data analysis teknik, yaitu satu teknik eksplorasi data ya. Teknik eksplorasi data itu salah satu teknik mengeksplorasi data. Yang kedua, jadi mengimplementasikan non-hierarchical method of grouping object together. Jadi maksudnya di sini metode ini pengelompokannya objek secara bersama-sama itu dia tidak hierarkis, maksudnya tidak dengan cara mengurutkan secara satu persatu, tapi dia menggunakan teknik centroid itu ya. Determines the centroid using the Euclidean method for distance calculation. Jadi dia menggunakan teknik centroid, dia mencari centroid dulu, titik pusatnya dari Euclidean dan menggunakan Euclidean method. Apa sih Euclidean? Euclidean itu merupakan jarak di antara dua titik, gitu ya, yang dinamakan di Euclid space, Euclidean space ya. Karena Euclidean ini yang menemukan namanya Euclid gitu ya, pada tahun sekitar 300 berapa gitu ya, for distance calculation. Jadi dengan cara menemukan menggrouping objeknya yaitu dengan Euclidean method. Jadi menentukan centroidnya dulu, kemudian menentukan titik tengah di antara dua titik itu, kemudian group the object based on minimum distance. Jadi menggrouping objeknya, memilah-milah objeknya yaitu dengan cara mencari jarak yang paling minimum atau jarak yang paling pendek. Oke, kita berikutnya langsung cara-caranya, langkah-langkahnya, step-stepnya untuk melakukan perhitungan menggunakan Kamin clustering itu bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama kita asumsikan dua min point untuk maksudnya dua titik poin yang pada klaster yang telah diberikan. Jadi kita punya sebuah data gitu ya, satu klaster yaitu satu deret gitu ya. Nah, itu kita cari dua titik tengahnya gitu ya. Bagaimana maksudnya dua titik tengah? Jadi data itu kita pisah menjadi dua, kemudian kita cari ya kita pisah menjadi dua gitu ya. Ada data A dan B. Nah, data A ini kita cari titik tengahnya, data B juga kita cari titik tengahnya. Nah, seperti itu. Nanti akan ketemu titik tengah 1 dan titik tengah 2. Kemudian step yang kedua kita gunakan Euclidean distance formula calculate the distance. Jadi kita menggunakan metode Euclidean dengan menggunakan rumusnya gitu ya. Rumusnya yaitu distance, jarak ya, x, y, a, b, yaitu akar dari x min a kuadrat plus x min b kuadrat. Nah, atau bisa juga jarak ya, atau distance ya, x, a sama dengan akar dari x min a kuadrat. Nah, ini nanti yang kita pakai gitu ya. Nah, sekarang langkah yang ketiga, kemudian kita buat sebuah tabel, kita tabulasi datanya dengan klaster yang sudah diberikan. Kemudian kita hitung dengan menggunakan dua min tadi yang sudah kita temukan, yang sudah kita asumsikan gitu ya. Kita hitung menggunakan rumus jarak itu. Kemudian langkah keempat, nah, barulah kita temukan klaster yang baru gitu ya, klaster yang baru. Langkah kelima kita ulangi lagi
langkah yang kedua, step kedua, menggunakan rumus itu tadi, kemudian ditabel lagi, kemudian ditemukan klaster yang baru. Sampai akhirnya nanti langkah ke-6 ketemu klaster yang sama. Jadi penghitungannya itu setelah kita ulang lagi ternyata hasil klasternya sama. Nah, itulah yang merupakan final klaster. Jadi kita berhentinya sampai di klaster itu. Oke, itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Contohnya, nah, apply K-mean clustering from the following dataset for 2 cluster dataset ya. Jadi maksudnya buatlah dataset berikut dengan menggunakan teknik K-mean clustering, buatlah menjadi 2 cluster ya. Jadi 2 cluster, satu dataset ini dijadikan menjadi 2 cluster. Kita lihat data di sini ada berapa? Ada 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah data. 9 buah data ini kita pecah menjadi 2. Gitu ya. Kemudian setelah kita pecah menjadi 2, kita mengasumsikan 2 buah titik tengahnya. Ya, kita asumsikan 2 buah titik tengahnya. Nah, kemudian titik tengahnya atau minnya kita temukan sebagai berikut. Nah, step pertama ya tadi ya, asumsikan kita membuat 2 titik min ya, yaitu ya M1 ya. Min yang pertama yaitu ada 4, min yang kedua ada 11. Kita lihat di sini. Keempat itu posisi ada di sini dan M2 ada di sini. Gitu ya, oke ya. Kemudian step yang kedua, kita menggunakan Euclidean distance formula atau menggunakan metode Euclidean, rumusnya Euclidean ya. Kita pakai yang distance x, a sama dengan akar x min a kuadrat gitu ya. Oke. Kita apply ke step berikutnya ya. Nah, ini ada salah satunya distance x, a akar x min a kuadrat. Datasetnya adalah 2, 4, 10, 12 sampai 25 ini ya. Dan minnya 4 dan M2 nya 11. Nah, kita cari dulu D1, distance yang pertama ya, is distance from M1. Jadi jarak antara distance 1 data dari D1, jarak dari D1 ke M1. Maksudnya D1 itu mana? D1 itu adalah 2 ini, dataset yang pertama atau data yang pertama itu 2, jaraknya 2 ke M1, maksudnya M1 itu 4. 2 ke 4 ini jaraknya berapa gitu ya. Kemudian yang kedua juga gitu, 4. Yang kedua itu dataset yang kedua, sorry ya, ini 4 ya. 4 seharusnya. Oh, sorry. Oh, D2 itu ya benar. D2 itu jaraknya ya dataset yang pertama ini ke jarak ke M2. Jadi D2 ini adalah data yang pertama, jarak data pertama ke min yang kedua itu berapa. Jadi min yang kedua itu kan 11, min yang pertama itu 4 gitu ya. Jadi kita hitung, kita masukkan ke dalam rumusnya. D1 sama 2 kan. D1 dataset yang pertama 2, sehingga akar dari x-nya itu 2 ini ya. Nah, ini x-nya ini 2. X-nya 2 min 4 kuadrat gitu ya. 2 min 4 kuadrat. Nah, 4-nya dari mana? 4-nya ini adalah M1. Jadi x min M1 kuadrat. Dari 2 min 4 sama dengan 2 kuadrat akar gitu ya. Berarti sama dengan 2. Kemudian jarak dari data pertama ke M2 yaitu 2, sehingga ini x-nya 2, a-nya ini adalah 11 karena M2. Maka 2 min 11 kuadrat sama dengan 2 min 11 sama dengan min 9. Min 9 gitu ya, kan diakarkan kan, dikuadratkan kemudian diakarkan jadi positif lagi sehingga menjadi 9 ya. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah tabel, kita hitung semua. Jadi D1 kita hitung sampai 4, 10, 12, 3, 20, 30, 11 sampai 25 ini kita hitung semua D1-nya. Begitu juga dengan D2-nya kita hitung. Jadi semua dataset ini dihitung jaraknya.
jaraknya dari M1 dan jarak dari M2. Oke. Kemudian kita buat sebuah tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Kita buat sebuah tabel. Yang di atas sendiri ini adalah datasetnya, ya. Dataset 24 sampai 25 ini adalah datasetnya. Kemudian di 1 dan di 2. Di tengah-tengah ini adalah hasilnya. Nah, jadi tinggal kita inputkan. Yang tadi kan sudah 2, kita masukkan ke sini, ya. Ya, di 1 berarti 2 min A kuadrat, ya. 2 min A-nya ini diganti dengan M1. M1-nya adalah 4, ya. 2 min 4, ya, kuadratkan. 2 min 4 sama dengan min 2. Min 2 kuadratkan berapa? 4. 4 di akar 2, ini kan. Kemudian sama juga yang 9 ini asalnya dari mana? Dari sini. Yang 2 ini 2 ini merupakan, ya, 2 di sini 2 min A-nya diganti M2. 2 min 11, ya. 2 min 11 kuadrat akar. 2 min 11 sama dengan berapa? 9 kan? 2 min 11 min 9. Min 9 kuadrat kemudian diakar sama dengan 9 kan? Nah, yang 4 juga gitu sama. 4 kita masukkan ke sini. 4 min A-nya M1. 4 min 4 sama dengan 0. 0 kuadrat akar, jadi hasilnya 0 juga. Kemudian yang D2 yang posisinya di 4 ini sama juga. 4 min 11, ya. Min 11. 4 min 11 berapa? Sama dengan 7, ya. Min 7, ya. 4 min 11 sama dengan min 7. Min 7 kuadrat di akar sama dengan 7. 10 juga sama. 10 min A M1 dulu, ya. 10 min 4 sama dengan 6. 6 kuadrat di akar sama dengan juga 6. Kemudian berikutnya 10 dikurangi 11 M2, ya. 10 kurangi 11 sama dengan 1. 1 kuadrat di akar sama dengan 1. Nah, hal ini kita hitung terus sampai keseluruhan, sampai ada di selesai di 25. Setelah itu nanti akan kita cari klasternya. Bagaimana cara mencari klasternya? Di petunjuk tadi, di langkah-langkahnya sudah ada. Jadi kita cari angka yang paling kecil. Kita bandingkan antara distance 1 dan distance 2. Itu jaraknya yang paling kecil yang mana? Ya. Kalau dia lebih kecil yang D1, berarti dia masuk di klaster 1. Kalau dia lebih kecil di D2, berarti dia masuk di klaster 2. Oke. Paham ya? Oke. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, yang kecil kan ada 2, 0, 1, 1, ini 1. Nah, kita bandingkan 2 dengan 9. Kecil di satunya kan. Nah, maka dia ikut di klaster 1. Kemudian 0 dan 7, dia kecil di D1 sehingga dia ikut klaster 1. 6 dan 1, dia lebih kecil di D2 sehingga masuk klaster 2. Kemudian sampai seterusnya. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu yang ikut, gitu ya. Nah, kayak ini 1 dan 8, yang kecil kan di D1, berarti dia ikut klaster 1. Yang ini 16 dan 9, yang kecil kan di D2, berarti dia ikut klaster 2. Sehingga kita temukan klasternya adalah C1-nya ketemu 2, 4, 3. Klaster kedua ketemu 10, 12, 20, 30, 11, 25. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita ulang lagi tadi ya, langkah-langkah yang 2 sampai 4 itu sampai ketemu klaster yang sama, sehingga ketemunya kita hitung lagi ternyata masih tetap. Nah, itulah yang dimaksud dengan final klasternya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita cari dulu langkah pertama, kita cari minnya lagi, ya. M1 dan M2-nya kita cari lagi, tapi di klaster yang baru ini. Oke. Nah, ini step keempat. Nah, kita cari minnya ya di 2, 4 dan 2. Cara mencarinya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. 2, 4 plus 3 dibagi dengan 3 sama dengan 3. Ya, jadi M1 ketemu 3. Kemudian M2 ditambahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlahnya. Jumlah dari datasetnya 6, sehingga ketemu 18. M1 3, M2-nya 18. Oke, sudah ya. Jadi sudah ketemu
M1 dan M2 yang baru. Nah, oke. Kita lanjutkan, kita hitung kemasukan ke rumus tadi, rumus Euklidian tadi. Nah, kita hitung lagi 2 minus 3 ya, 2 kurangi 3 itu ada min 1, dikuadratkan di akar jadi 1. Kemudian yang berikutnya 2 dikurangi 18 dikuadratkan, 2 kurangi 18 16. 16 min 16 kuadratkan jadi 16 ya. 4 dikurangi 3 sama dengan 1 dikuadratkan 1. Kemudian yang 4 dikurangi 18 ya, dikuadratkan hasilnya 14. 10 dikurangi dengan 3 sama dengan 7. 7 dikuadratkan di akar 7. Kemudian 10 dikurangi 18 dikuadratkan hasilnya 8. 12 dikurangi 3 ya, kurangi 3 dikuadratkan hasilnya 9. Kemudian yang berikutnya ya 12 dikurangi 18 diakarkan, dikuadratkan, diakarkan sehingga ketemu 6 sampai seterusnya ke 25. Sehingga nanti kita cari lagi klasternya, kita bandingkan mana yang paling terkecil. Sehingga ketemu sebagai berikut. Nah, D1 yang pertama ya, yang terkecil adalah di D1 sehingga 2 ini masuk di klaster 1. 1 dan 14 lebih kecil di D1 sehingga masuk lagi di klaster 1. 7 dan 8 lebih kecil di D1 jadi masuk klaster 1. 9 dan 6 masuk klaster 2 ya karena lebih kecil di D2 nya sampai seterusnya. Sehingga kita tuliskan klaster yang baru lagi, C1 nya 2, 4, 3, 10, C2 nya 12, 20, 30, 11 dan 25. Oke. Kemudian kita cari lagi berikutnya. Calculate, kita cari lagi M1 dan M2 nya. Caranya bagaimana? Ditambahkan semuanya dibagi dengan jumlah datasetnya. Ya, kalau ini 2 tambah 4 tambah 3 tambah 10 dibagi dengan 4. Hasilnya 4,75. Yang M2 juga sama, ditambahkan semuanya dibagi dengan jumlah datasetnya. Oke, sehingga sudah ketemu M1 dan M2 nya 4,75 dan 19,6. Nah, sekarang kita masukkan lagi, kita substitusi lagi ya ke rumus Euklidian ya. 2, sekarang 2 dikurangi 4,75 dikuadratkan kemudian diakarkan, hasilnya 2,75. 2 dikurangi dengan 19,6 dikuadratkan diakarkan lagi, hasilnya 17,6. 4 dikurangi 4,75 dikuadratkan diakarkan, hasilnya 0,75. Kemudian lagi 4 dikurangi 19,6 diakar kuadratkan diakarkan, hasilnya 15,6. 10 dikurangi dengan 4,75 dikuadratkan diakarkan, hasilnya 5,25. Kemudian lagi ya, 10 dikurangi 19,6 dikuadratkan diakarkan, hasilnya 9,6 sampai seterusnya sampai selesai sampai 2 yang klaster klaster dataset yang 25 ya. Dataset yang 25 ya. Kemudian kita bandingkan antara D1 dan D2, lebih kecil yang mana. Oke. Sehingga ketemu lagi seperti ini. 2,75 dengan 17,6 besar yang D2, tapi kecil yang D1 ya. Berarti ikut yang klaster 1. Nah, kemudian yang 4 ini juga sama, 0,75 lebih kecil D1 sehingga ikut klaster 1 sampai seterusnya gitu ya. Sehingga ditemukan klaster yang baru lagi ya. Klaster yang baru lagi seperti ini. C1 2, 4, 3, 10, 12, 11. C2 nya 20, 30 dan 25. Kita coba cari lagi M1 dan M2 nya. Nah, ketika kita cari sama, kita jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah dataset. Sehingga M1 ketemu 7, M2 nya ketemu 25. Kemudian kita inputkan dengan cara membuat tabel tadi ya. Dimasukkan semuanya sehingga ketemu seperti ini tabelnya. Kita bandingkan yang kecil yang mana, berarti ikut yang klaster itu. Nah, kita lihat sehingga ketemu
seperti ini. 2, 4, 3, 10, 12, dan 11. Kemudian C2-nya 20, 30, dan 25. Kalau kita lihat hasil klaster ini ternyata sama dengan yang sebelumnya. Ya, ternyata sama dengan yang sebelumnya. 2, 4. Nah, ternyata sama. Maka bisa dikatakan bahwa perhitungan yang di sini merupakan final klaster. Jadi ini adalah klaster yang terakhir yang sudah terbentuk, yang paling benar lah, yang paling mendekati tadi ya, M1 dan M2. Jadi hasilnya C1-nya 2, 4, 3, 10, 12, 11, C2-nya 20, 30, dan 25. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kan kita membuat 2 klaster, sekarang 1 klaster dijadikan menjadi 3 klaster gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Kita lihat berikutnya. Nah, ini ada soal lagi. Apply K-mean clustering for the following dataset for 3 cluster dataset. Dengan dataset seperti ini ya. Jadi di satu dataset ini disuruh menjadikan 3 cluster. Kalau tadi 2 cluster ya, sekarang dijadikan 3 cluster. Oke. Nah, langkah pertama tetap kita harus mencari min-nya. Tapi min-nya kita bisa kita mencari min-nya itu ya. Ada 3 min ya. M1-nya 2, M2-nya 10, M3-nya 17. Kita lihat. Oh, M2-nya posisi di sini. M1-nya posisi di sini 2 ya. M2-nya posisi ada di tengah 10 dan M3-nya posisi ada di sini 17. Oke. Kemudian langkah kedua kita hitung menggunakan Euclidean distance formula. Jadi rumusnya Euclidean, jarak, penghitungan jarak Euclidean 2 titik ya. Nah, tetap menggunakan X min A kuadrat di akar gitu ya. Kita lanjut. Kita sudah ketemu M1, M2, M3 ya. Nah, dimana D1 ya sama kayak tadi ya, jarak dari M1, jarak dari min yang pertama. D2 jarak dari min yang kedua. D3 jarak dari min yang ketiga. Nah, contoh sekarang data yang pertama. Data yang pertama adalah 1 ya. 1 kita masukkan 1 min 2. 2 ini adalah M1. M1-nya 2. 1 min 2 dikuadratkan sama dengan 1. Kemudian D2-nya yaitu 1 ya. D2-nya kan masih tetap di data yang pertama ya. Kita cari jarak 1 ke M2. Di M2-nya yaitu 10. 1 min 10 akar kuadrat sama dengan hasilnya 9. D3 juga sama. Kita masukkan 1 min 17 karena M3-nya 17 ya, sama dengan 16. Jadi sudah ini yang pertama yang ditemukan. Nah, kemudian kita buat tabel sampai kita hitung semua datasetnya ya, jarak dataset ke minnya, ke masing-masing minnya. Nah, sehingga diketemukan seperti ini. Sama seperti di awal tadi. Jadi ya perbedaannya itu sebenarnya hanya di penentuan minnya. Kalau yang klasternya 2, minnya kita tentukan 2. Kalau klasternya 3, minnya kita buat 3. Nah, jadi di sini kita hitung juga. 1 ini bisa ketemu ya. Di 1 ini kita hitung 1 min 2 kuadrat akar. Ya, akar hasilnya 1. 1 min 10 di kuadrat di akar hasilnya 9. 1 min 17 di kuadrat hasil akar hasilnya 16. 2 min 2 ya, 0 di kuadrat hasilnya 0. 2 min 10 sama dengan min 8 kan, di kuadrat di akar hasilnya 8. 2 min 17 hasilnya min 15 di kuadrat di akar hasilnya 15, sampai seterusnya. Kemudian sama juga kita cari nilai yang paling terkecil sehingga nanti akan diketemukan klasternya ya. Jadi klasternya nanti ketemu seperti ini. Di antara D1, D2 dan 3 ternyata yang pertama yang kecil adalah di D1, maka dia ikut klaster 1. Di sini sama juga, yang terkecil ada di D1, maka dia ini C1 ini ya. C1 sehingga dia seharusnya ikut di apa? Ini C1 bukan C2 ya, C1 ini. Kemudian yang ini juga sama, ini C1. Ini baru C2, yang ini C3. Sorry, ini salah apa? Salah ketik ya. Oke, sehingga nah ini salah ketik, sorry. Kemudian sehingga ditemukan C1-nya 1, 2, 6, C2-nya 7, 8, 10,
C3-nya 15, 12, 30. Nah, ini kita cari lagi. Kita cari lagi M1, M2 dan M3-nya dengan cara sama dengan yang awal tadi. Jadi dijumlahkan semua datasetnya dibagi dengan jumlah dataset. Jumlah dataset maksudnya datasetnya dijumlahkan dibagi dengan jumlah dataset. Paham ya? Jadi dataset dijumlahkan semua dibagi dengan jumlah dataset. Hasilnya yang M1-nya 3, M2-nya 8,33, M3-nya 17,33. Barulah kita pakai rumus Euklidian lagi. Kita masukkan 1 dikurangi 3 ya. Kemudian di akar, di kuadrat, kemudian di akar hasilnya 2. Yang berikutnya 1 dikurangi 8,33 di kuadrat, di akar hasilnya apa? 7,33. 1 dikurangi 17,33 di kuadrat, di akar hasilnya 16,33. 2 dikurangi 3 di kuadrat, di akar hasilnya 1. 2 dikurangi 8,33 di kuadrat, kemudian di akar hasilnya 6,33. 2 dikurangi 17,33 di kuadrat, di akar hasilnya 15,33 sampai seterusnya, sampai dataset yang terakhir. Setelah itu barulah kita cari nilai yang terkecil lagi untuk menentukan klasternya. Nah, sehingga ketemu seperti ini. D1 ya, yang terkecil ternyata di D1, maka di sini nanti adalah C1. Di sini ada C1, di sini di 6 ini C2, di 7 C2, di 8 C2, di 10 C2, di 15, 17, 20 adalah C3 semua. Oke, nah sehingga hasilnya C1, C1, C2, C2 ini. Kemudian barulah bisa kita tulis seperti ini. C1-nya 1,2, C2-nya 2, 6, 7, 8, 10, C3-nya 15, 17, dan 20. Nah, maka kita hitung lagi. Kita cari M1, M2, dan M3-nya. Sehingga ditemukan seperti ini. Nah, M1-nya 1,5, M2 7,75, M3-nya 17,33. Nah, setelah dihitung, diinputkan satu-satu seperti tadi ya, ternyata hasilnya sama dia. Nah, 1,2 ya, C1-nya ini hasilnya sama. Ternyata hasil ini sama dengan hasil yang sebelumnya, 1, 2. Nah, maka bisa dikatakan bahwa klaster ini adalah merupakan hasil apa? Hasil final cluster. Jadi klaster yang ditemukan yang paling dekat yaitu ini. Yang benar itu adalah ini. Dengan menggunakan rumus dengan menggunakan metode Kamin clustering. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian ya untuk Kamin clustering. Jadi yang kita pelajari tadi langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkahnya pertama yaitu kita harus menentukan sebuah min, dua buah min. Kalau datasetnya kalau klasternya yang diminta adalah 2 klaster. Tapi kalau yang diminta 3 klaster, barulah kita cari minnya juga di 3. Setelah ketemu minnya, barulah kita hitung dengan menggunakan formula Euklidian. Jadi rumus Euklidian kita masukkan. Setelah kita masukkan semua ketemu, kita bandingkan, kita cari titik yang paling hasilnya kecil. Ya, maka dia yang mengikuti klaster itu. Barulah kita ketemukan klasternya. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.